Luar biasa, keren-keren ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Coba perhatikan diri kalian masing-masing dulu. Bagaimana? Sudah rapikan saya? Sudah. Lihat dirinya lah. Lihat dulu ya. Oke. Kalau sudah rapi, silakan duduk. Terima kasih. Sudah rapi ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, hari ini sebelum kita belajar, kita memulainya dengan berdoa. Ibu minta salah satu pimpin doa. Silakan. Suasana doa ya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang ini, sebaiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau memulai kegiatan belajar kami. Lindungilah kami, semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru kami dapat kami mengerti. Nama kami puji kini sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum berdoa, Ibu minta tolong salah satu membaca dulu ayat suci dari Mazmur 48 ayat 10. Silakan. Oke, silakan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Bab 8 ayat 2 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membangunkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatlah jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Terima kasih. Ada yang nggak masuk kan? Ada semua? Semua ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang keluhuran martabat manusia sebagai cinta. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi ini, bisa dilihat ya. Menurut Anda, bagaimana caranya kita menunjukkan penghargaan terhadap martabat pribadi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian secara pribadi, bagaimana kita menunjukkan penghargaan tersebut? Ada yang mau berpendapat? Bagi saya, cara kita menunjukkan penghargaan terhadap martabat manusia dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghormati hak-hak orang lain, memperlakukan setiap orang dengan adil dan penuh kasih, serta menghindari segala bentuk kekerasan atau tindakan lainnya yang dapat merendahkan martabat manusia. Wow, keren sekali. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi kita yang berikutnya, di sini Ibu akan membagikan ini untuk kalian. Nanti silakan kalian jawab. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya? Cukup. Terima kasih. Langsung dijawab ya. Jangan lupa namanya ya. Biar langsung dikumpulkan kalau sudah selesai.
membagi kalian sesuai dengan pilihan jawaban kalian tadi ya. Nanti Ibu panggil namanya, nanti berpindah sesuai nama yang Ibu sebut ya. Untuk kelompok 1, Octaviana Utok, Yohanes Yok, Agatha Gabriela, langsung sini dia. Vincentia Sepiani, Vincentius Paron Magat, Patricia Adinda, dan Murid. Kalian di sini, Ibu minta salah satu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan salah satu. Oke, silakan berdiri ya. Tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat memahami martabat manusia sebagai citra Allah dalam pandangan gereja serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke, terima kasih. Sangat jelas di sini ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sangat jelas sekali. Kalian diharapkan dapat memahami martabat manusia sebagai citra Allah dalam pandangan gereja serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Oke, sebelum kita membahas materi ini lebih dalam lagi terkait nanti dengan ajaran gereja, coba berdiri semua. Berdiri dulu semuanya. Sepuk sate. S A T E sa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sensitif, yaitu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kalian akan membaca sebuah artikel yang berisi kasus nyata yang terjadi di Kecamatan Lokaharu ya. Bacalah artikel tersebut dengan hati-hati dan penuh perhatian. Setelah membaca, Ibu ingin kalian akan memunculkan sebuah pertanyaan. Setelah itu, tugas kalian kali itu adalah memunculkan pertanyaan yang di mana nanti kalian akan berdiskusi bersama. Di sini pertanyaan yang kalian munculkan tadi itu adalah tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar. Itu adalah muncul karena pemikiran kalian sendiri. Baik, selamat siang. Siap. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis artikel tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang dimana sebelum kami mempresentasikan, kami akan menunjukkan yang kami terlebih dahulu. Siapa kita? Kelompok 3. Siapa kita? Kelompok 3. Kelompok 3. Mana suaranya? Jangan ngobrol ya, Dek ya. Nikmati hari-harimu dengan Tersenyum. Baik, di sini ada dua pertanyaan penting yang dapat kami munculkan adalah: 1. Mengapa peristiwa seperti ini bisa terjadi? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak? Kekerasan seksual terhadap anak-anak bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk kekurangannya pengawasan dari orang dewasa, lingkungan yang tidak aman, kurangnya pendidikan seksual yang tepat, dan faktor-faktor sosial seperti kemiskinan atau ketidaksetaraan gender. Pelaku kekerasan seksual sering memanfaatkan situasi di mana anak-anak kurang mendapat perhatian atau berada dalam posisi rentan, baik secara fisik maupun emosional. Baik, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian sudah melakukan presentasi dengan diskusi kelompok yang sudah berlangsung dengan sangat baik. Jadi dari pengamatan Ibu tadi melihat diskusi kelompok itu sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Kalian bisa berdiskusi, lalu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang menghasilkan pemikiran kalian, bisa menghasilkan sesuatu di mana kalian mengamati kenyataan yang terjadi. Luar biasa ya. Hari ini
kalian sudah luar biasa. Jadi dalam diskusi kalian tadi, ketika ibu jalan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi, ibu sudah mengamati kegiatan diskusi kelompok. Luar biasa sekali. Lalu setelah mengamati diskusi yang kalian lakukan tadi, ibu juga merasa sangat bangga sekali dengan kalian, dengan keterlibatan kalian, aktivitas kalian, kreativitas kalian di dalam diskusi kelompok tadi luar biasa sekali. Hal ini sungguh-sungguh menyentuh perasaan ibu sebagai seorang guru dalam mendidik kalian. Ibu berharap nanti dari artikel yang sudah kalian pelajari, yang kalian baca, lalu implementasikan pertanyaan-pertanyaan kritis tadi, nanti kita akan masuk ke dalam diskusi dari mana kita akan belajar dengan ajaran gereja Katolik. Kalian akan berdiskusi kembali dalam kelompok ya tentang ajaran gereja. Silakan kalian berdiskusi. Silakan diskusikan dalam kelompoknya ya. Kelompok 3 ya. Silakan kalian. Siap-siap, kelompok 1, silakan salah satu mewakili berdiri di tempat duduk itu ya. Bacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Kelompok 1. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya mewakili dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, nomor 1, apa arti konsep citra Allah menurut KGK 357? Menurut KGK 357, konsep citra Allah berarti bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki martabat luhur. Yang pertama tadi terkait artikel tentang kasus kekerasan, lalu kalian juga berdiskusi di dalam kelompok tentang ajaran gereja. Maka yang harus kalian ingat itu adalah bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka yang rentan, termasuk anak-anak. Melalui diskusi hari ini, itu mengajarkan kita bahwa ketidakadilan dan kekerasan tidak boleh diabaikan atau dibiarkan. Justru kita harus diambil untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Dari diskusi kalian tadi, dari diskusi yang pertama, lalu diskusi yang kedua, apakah setiap kelompok sudah berdiskusi atau berpartisipasi dalam diskusi tadi? Baik, terima kasih. Karena memang dalam pemantauan itu dari awal sampai diskusi yang kedua ini, itu sudah melihat kalian sudah luar biasa kalian dalam diskusi kalian. Ibu sangat berterima kasih karena partisipasi yang kalian lakukan. Ada yang menemukan solusi? Ya, silakan. Terima kasih. Itu adalah solusi yang dapat kalian lakukan dalam kesempatan ini. Dari diskusi pertama tentang artikel tadi, lalu kalian juga belajar bersama dengan ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik. Silakan kalian refleksikan
apa yang kalian peroleh dari materi ini. Silakan. Waktunya 5 menit cukup kalau kebanyakan. Salah satu orang mewakili berdiri di depan kelas ya, membacakan hasil. Oke, selesai. Silakan. Membacakan hasil refleksi pribadinya. Yang lain nanti mengumpulkan ya hasilnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan membacakan refleksi tentang diri saya sendiri. Sebagai citra Allah, saya harus terus belajar untuk melihat keindahan dan nilai dalam diri saya serta orang lain. Kadang-kadang, saya menyadari bahwa saya masih sering terjebak dalam sikap egois dan menghakimi. Namun, melalui refleksi ini, saya diingatkan kembali untuk memperlakukan diri saya dengan seksama, dengan lebih baik. Saya percaya bahwa menghargai martabat manusia adalah tugas penting dalam hidup saya sebagai umat beriman. Sebagai penutup, saya berkomitmen untuk lebih sadar dalam memperlakukan setiap orang dengan kasih dan hormat. Karena mereka sama seperti saya, adalah gambaran dari Allah yang Maha Agung. Dengan cara ini, saya berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mencerminkan cinta Tuhan kepada diri. Terima kasih atas perhatian. Oke, terima kasih. Akhir dari materi kita hari ini, Ibu minta salah satu Pina, silakan membaca yang kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir, manusia memiliki martabat yang tinggi sebagai cipta Allah. Tanggung jawab ini memanggil kita untuk hidup dalam cinta kasih, keadilan dan pelayanan kepada Allah dan sesama. Oke, terima kasih. Intinya di situ ya, manusia memiliki martabat yang sama ya. Tidak ada manusia yang lebih rendah dari manusia lainnya. Lalu kita juga memiliki tanggung jawab untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Hari ini tadi Ibu sudah mengirim lewat grup WA ya tugas yang harus kalian kerjakan minggu depan dikumpulkan. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta salah satu memimpin doa untuk mengakhiri. Silakan. Sini aja Bu ya. Kita berdoa, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas semua kesempatan yang Tuhan Kau berikan pada kami pada hari ini. Engkau menyertai kami dari awal kegiatan hingga akhir. Kini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon Kau mengutus malaikat agung Rafael untuk mengiringi kami sepanjang perjalanan. Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan kepadamu Ibu Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.